Ketika saudara mengatakan nabi palsu itu mengarah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, terlalu jauh Anda bermimpi. Di dalam kitab saudara sendiri sudah dikatakan dia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Sekarang berarti sesamaan dengan pendiri agama Anda, antikristus itu. Kuasa termasuk mujizat, dan tentunya inti daripada kenabiannya itu dilihat dari ajarannya. Itu secara logika kita sebagai manusia nantinya bisa membedakan mana kehendak Tuhan, mana yang tidak, mana yang baik ataupun mana yang tidak. Jadi kita akan melihat juga dari sisi karakter hidup sebagai seorang nabi, layakkah dia disebut? Dan nantinya lewat diskusi ini kita akan saling berbagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin terasa sukar, mungkin karena kamilah yang belum memahami iman yang kami yakini, namun kami yakin kami akan sebagaimana Roh Kudus mampu memberikan apa yang nantinya akan dijawab. Ya, silakan dulu yang lain untuk berbagi. Sudah 2 menit saya. Bang John. Silakan Bang John. Aku rasa cukup itu apa yang disampaikan Bro Jordan, bahwa nanti kami akan mengcounter bagaimana pernyataan di dalam kitab kami bahwa bagai ciri-ciri daripada nabi yang sesungguhnya itu bagaimana, nabi yang palsu seperti apa, itu akan di-counter di dalam kitab kami. Aku rasa udah cukup itu narasi yang dibawa Bro Jordan. Nanti kami akan, saya hanya melengkapi saja. Kalau mau ditambahi Bro Jordan, silakan. Waktu kita masih ada. Silakan Bang Jordan. Gunakan waktu semaksimal mungkin Bang Jordan. Cukup. Pak, yang lain dulu, yang lain. Oke, cukup ya. Kalau begitu, di-reset waktu. Kita serahkan ke Bang Zuma 4 menit. Oke, silakan Bang Zuma, tafadhol. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tema kita terkait dengan nabi palsu. Kalau kita berbicara mengenai nabi palsu, berarti saat sekarang ini tidak ada nabi, kecuali ada pengakuan-pengakuan di tengah-tengah kita seperti Bang Luga, kemudian banyak teman yang ngaku nabi lah gitu ya. Nah, tapi itu adalah candaan belaka. Yang dimaksud di sini nabi palsu yang sesungguhnya itu, kalau kita melihat mereka yang kemudian memalingkan manusia dari perintah Tuhan kepada perintah manusia. Tentu arah daripada pembicara teman Kristen itu akan diarahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Untuk itu saya membantu teman-teman Kristen untuk memahami lebih jauh terhadap nabi palsu itu dinisbahkan kepada siapa gitu ya. Di dalam Al-Qur'anul Karim diterangkan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allah ilal haqq. Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimah. Jadi dikatakan di sini bahwa Nabi Isa alaihissalam itu adalah berasal dari Allah. Jadi Nabi Muhammad SAW itu mengakui bahwa oknum yang datang kepada Bani Israel yang lahir tanpa ayah itu berasal dari Allah. Sementara ciri Nabi palsu itu adalah setiap roh yang tidak mengaku bahwa Yesus itu tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada. Satu hal yang ingin saya gariskan kepada saudara, dalam 1 Yohanes 4 nomor 3 yang barusan saya bacakan ini, di situ diterangkan bahwa antikristus itu sekarang ini sudah ada di dalam dunia. Pada saat 1 Yohanes 4 dicatat, baginda Rasulullah Muhammad SAW belum ada di dunia. Berarti nabi palsu yang dimaksud di sini itu bukan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Itu poin pertama. Poin kedua, bahwasanya setiap roh yang tidak mengaku, setiap manusia maksudnya yang tidak mengaku bahwa Yesus itu tidak berasal dari Allah, maka itulah roh antikristus. Nah,
Izinkan saya 1 menit yang tersisa ini tuh mengurai ini. Teman-teman Kristen itu rohnya tidak mengakui bahwa Yesus itu berasal dari Allah. Tetapi teman-teman Kristen itu mengakui Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Roh yang ada pada diri Yesus itu adalah roh Allah itu sendiri, bukan roh yang berasal. Kenapa? Karena setiap yang berasal dari Allah itu bukan Allah. Tetapi yang terjadi saat sekarang ini adalah teman-teman Kristen mengaku Yesus itu adalah Allah. Berarti Yesus ini tidak berasal. Tetapi Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Dengan demikian kena terhadap apa yang diterangkan di dalam 1 Yohanes 4. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Nah, kalau teman Kristen mengakui rohnya Yesus itu berasal dari Allah, maka gugurlah ketuhanan Yesus di sini. Karena semua yang berasal dari Allah sudah pasti bukan Allah. Nah, ini dari mana hasil dari pengimanan bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri? Saya katakan dari sanalah Roh Kudus itu berada. Dan antikristus itu, kata kitab saudara pada saat penulisan, itu sudah berada. Nah, sementara antikristus yang dimaksud ini adalah nabi-nabi palsu. Anda boleh baca di dalam 1 Yohanes 4 nomor 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, jangan percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah atau tidak. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikian sementara. Silakan. Baik, terima kasih. Silakan. Buat yang dari tim Kristen silakan Bang Jordan dulu atau Pak John Peter, saya silakan. dulu 1 menit aja ya. Ya, saya sebelum menjawab nanti mungkin teman lain yang akan mengkanter jawab apa yang dikatakan oleh Bang Suma. Namun kami memiliki kriteria sebagai orang yang disebut sebagai nabi. Dia memiliki sebuah nubuatan dan termasuk di situ ada yang disebut dengan panggilan. Panggilan kemudian beralih menjadi pilihan. Nah, satu contoh yang terjadi kepada Musa. Kriteria yang terjadi kepada Musa ketika ia dipanggil oleh Tuhan dengan Allah menampakkan diri di dalam nyala api di sebuah rumput ya, nggak salah itu. Itu salah satu contoh. Dan yang kedua adalah proses panggilan yang terjadi kepada contoh di dalam Yeremia 1 ayat 5 ya. Ini adalah proses panggilan. Yeremia 1 ayat 5 mengatakan, sebelum aku membentuk engkau dari rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Jadi ini jelas ya. Jadi Bang Suma tolong sebutkan tadi mungkin pertanyaan kriteria sebagai nabi itu seperti apa. Ini saya menyampaikan tentang proses panggilan contoh kepada Musa dan ini kepada Yeremia. Kemudian Allah angkat sendiri. Itulah yang disebut nabi. Nanti kita melihat ajarannya seperti apa. Tapi Bang Suma langsung menuju kepada ajaran. Silakan yang lain. Saya memaparkan tentang proses ini dulu. Silakan Bang John. Jadi sebenarnya kalau dalam hal ini sebenarnya kita tidak usah pusing lagi mengenai nabi-nabi yang tertulis di dalam kitab Bible, seperti di dalam kitab Taurat, Zabur dan Injil itu sudah diakui secara fakta oleh orang Arab itu sendiri. Di dalam Al-Quran mereka mengatakan bahwa semua nabi-nabi yang ada di kitab sebelumnya itu adalah nabi. Bahkan Yesus pun mereka nyatakan adalah nabi. Jadi sesi ini memang cukup membahayakan. Cuman karena permintaan dari para netizen yang dibawa, tema yang dibawa ini cukup memberatkan untuk Juma. Karena apa? Ini akan menguji kenabian daripada nabi terakhir yang disebut Nabi Muhammad itu. Karena apa? Pengakuan tentang kenabian Muhammad ini harus dibuktikan. Sedang kenabian yang ada di dalam kitab Taurat, kitab Zabur dan kitab Injil tidak perlu diragukan lagi. Karena apa? Karena kita sama-sama telah meyakini dan mempercayai bahwa mereka itu adalah nabi, utusan, orang yang dipilih, orang yang diutus oleh Tuhan itu sendiri, turun ke bumi dengan cara dilahirkan. Ya, jadi nggak perlu dibantah kenabian di dalam kitab Taurat, Zabur, Injil seperti yang tertulis di dalam kitab kami. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah Nabi Muhammad ini adalah nabi yang benar-benar datang dari Tuhan yang benar,
Tuhan dari bangsa Israel? Itu yang harus kita pertanyakan. Kenapa Tuhan bangsa Israel harus memilih orang dari Arab untuk menjadi nabi? Padahal begitu banyak orang-orang dari bangsa Israel yang akan dipilih. Lalu kenapa ada nabi yang mengaku sebagai nabi terakhir tetapi tidak datang dari bangsa Israel? Nah, itu yang perlu dipertanyakan dan perlu dibuktikan, apakah iya Nabi Muhammad ini benar-benar nabi yang datang dari Tuhan yang sesungguhnya. Aku rasa begitu. Dilanjut. Baik, terima kasih, waktu di reset. Ya, sisa 6 detik, tanggung di reset aja waktunya. Baik, kita kembalikan lagi kepada Bang Zuma. Silakan Bang Zuma untuk menanggapin. Iya, baik. Jadi gini, di dalam kitab Ulangan pasal 18 nomor 18 dikatakan Nabi Akem lehem kerep elehem kamau kau ini tati debarai befi dari mulutnya, kemudian wadiber, dan dia akan berbicara elehem etkal aser asawenu. Aku akan intinya gini, di ayat 18 nomor 18 itu Tuhan mengatakan seorang nabi akan kubangkitkan sama seperti Musa. Sama seperti Musa, sama seperti engkau, kata kitabnya. Ahehem kamauka, merujuk kepada Musa. Nah, kemudian yang dipahami di sini, aku akan menaruh firmanku di mulutnya. Jadi, aku akan menaruh firmanku di mulutnya. Wenatatei bifi. Befi artinya di mulut Nabi tersebut akan tersimpan firman Tuhan, sehingga tidak ada yang terlontar dari mulutnya kecuali firman yang diterima. Nah, sedangkan di dalam Ulangan 34 nomor 10, kalau tadi di Ulangan 18 nomor 18 dikatakan aku akan membangkitkan seorang nabi yang sama seperti Musa, aku akan menaruh firmanku di mulutnya dan dia akan mengatakan apa yang kuperintahkan untuk dia katakan. Di dalam Ulangan 34 nomor 10, penggarisannya itu sangat jelas. Apa yang dikatakan di situ? Welcome Nabi od be Israel ke Musa, sama seperti Musa. Aser yedo Hasem Adonai Elohim panim el panim. Jadi tidak akan ada lagi nabi yang sama seperti Musa yang akan dibangkitkan di tengah-tengah Bani Israel. Lalu bagaimana dengan nabi yang sama seperti Musa tadi, yang Tuhan akan menaruh firman-Nya di dalam mulutnya? Itu siapa nabi itu? Nah, ini dulu yang perlu dipahami. Kemudian ketika dikatakan oleh saudara saya John, bagaimana mungkin Tuhan membawa nabi kepada bangsa Arab? Bagaimana mungkin? Sedangkan Anda tidak membaca Kejadian 49 nomor 10 apa yang diterangkan di sana. Kerajaan Yerusalem, Yehuda tidak akan berpindah, tongkat estafet pemerintahan tidak akan bergeser dari kakinya sebelum yang berhak datang. Siapa yang berhak itu? Di data dalil itu dikatakan dia yang mampu menaklukkan bangsa-bangsa. Nah, kira-kira siapa yang mampu menaklukkan bangsa-bangsa dengan menggunakan hukum Tuhan? Nah, ini dulu yang menjadi poinnya. Sehingga ketika kita berbicara mengenai nabi palsu, di awal tadi saya katakan saya membantu saudara-saudara untuk mengetahui siapa nabi palsu itu. Sangat jelas dikatakan antikristus yang adalah nabi palsu itu akan datang. Dan sekarang ini dia antikristus itu sudah ada di dalam dunia. Pada saat pengakuan data ini, Rasulullah Muhammad SAW itu belum ada di dalam dunia. Berarti beliau bukan nabi palsu yang diterangkan di dalam kitab saudara. Apatah lagi Yesus itu selalu meminta waspadalah kepada ahli Taurat, waspadalah kepada orang Farisi, waspadalah kepada orang Saduki, waspadalah kepada orang munafik. Tak ada satupun dalil dalam kitab saudara yang mengatakan waspadalah kepada bangsa Arab. Gitu. Malah Yesus mengatakan ada saatnya nanti kau tidak akan menyembah lagi Bapa di gunung ini dan juga di Yerusalem. Itu ada datanya. Kerajaan Israel akan diambil dan akan diberikan kepada bangsa lain. Itu ada nubuatan-nubuatan seperti itu. Nah, sekarang pengolahannya adalah kembali kepada nubuatan yang ada dalam kitab saudara. 1 Yohanes 4 nomor 3 itu tadi. Setiap roh yang tidak mengaku Yesus itu tidak berasal dari Allah, maka dialah antikristus itu. Dialah murid pengikut daripada antikristus itu. Nah, sekarang apakah saudara mengakui bahwa rohnya Yesus itu berasal dari Allah, atau roh Yesus itu adalah Allah itu sendiri? Demikian, silakan. Baik, terima kasih. Lanjut.
Kalau ada teman Kristen lagi mau naik satu silakan ya. Ada slot 1 kosong. Oke silakan dari pihak Kristen John dengan Pak Jordan silakan. Saya duluan ya Pak John sebentar. Ya, ini saya juga mau menyampaikan tentang proses menjadi nabi, kriteria menjadi nabi yang saya mau uraikan dulu di sini. Jangan langsung patok, oh ini nabi. Kriteria ini seperti apa? Nih, Yeremia 1 ayat 7. Tapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tapi kepada siapapun engkau kuutus haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Itu tugas daripada sebagai nabi. Coba tunjukkan bagaimana Allah berfirman kepada Muhammad seperti yang saya katakan tadi, kriteria-kriteria seperti ini ya. Baru itu pertanyaan saya yang pertama. Baru saya akan melihat tentang Lukas 24 ayatnya yang ke-44. Sebandingkah ya Ulangan 18 ayat 15 dan 18 ini tertuju kepada Muhammadkah atau kepada Yesuskah? Saya ingin Bang Suma membuktikan bisakah itu selevel dengan pengakuan Yesus ini ya di dalam ayat ini Lukas 24 ayat 44. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis ya di sini poinnya. Harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Tunjukkan kepada saya bahwa Muhammad pernah berkata bahwa penggenapan tentang Ulangan 18 ayat 15 dan 18 ini merujuk kepada dirinya sendiri. Yesus mengatakan dengan penuh keberanian bahwa dialah yang dinubuatkan oleh Musa itu sendiri. Ya, itu yang kedua. Baru oke, itu aja dulu. Silakan, nanti saya menghabiskan banyak waktu. Silakan, Pak. Oke, jadi gini Bro Juma. Anda tadi membawa narasi tentang nabi yang dibangkitkan. Nabi yang dibangkitkan ini Anda mengatakan mulutnya diberi firman. Anda ingin membawakan narasi ini kepada Nabi Anda, Nabi Muhammad SAW. Nah, tetapi yang jadi permasalahan, Muhammad itu belum pernah dibangkitkan, brother. Jadi narasi yang Anda bawa di dalam kitab kami, di kitab sebelumnya itu, yang kalian yakini telah dirubah-rubah seperti yang Anda yakini selama itu, sungguh miris karena tidak cocok dengan ciri-ciri kepada Nabi Muhammad. Sebab jelas di sana dikatakan dibangkitkan. Artinya jelas Muhammad belum pernah merasakan kematian. Boro-boro mau dibangkitkan. Jadi terbantahkan, brother. Tetapi di dalam kitab kami ada sebuah ayat ditulis oleh Nabi Yesaya di ayat 29, ayat 11, mulai dari ayat 11 sampai ayat 16. Itu dikatakan bahwa nanti ada seseorang yang diberi kitab, disuruh membaca, tetapi dia tidak bisa membaca. Ini mirip dengan seseorang yang termasyhur itu ya, disuruh membaca, tapi dia tidak bisa membaca. Kemudian dikatakan lagi di ayat selanjutnya, bangsa ini mendekat kepada Yang Maha Kuasa dengan bibirnya, dengan mulutnya, tetapi bukan dari hatinya. Itu dikatakan di ayat selanjutnya. Dan ibadah mereka adalah perintah manusia. Ya, ibadah mereka perintah manusia dan ajaran mereka dihafalkan. Jadi poin-poin di sini dituliskan orang ini disuruh membaca tetapi tidak bisa membaca. Kemudian ibadahnya itu perintah manusia. Ketiga, ajarannya dihafalkan. Oke? Ketiga. Kemudian di ayat selanjutnya dikatakan juga di sana bahwa orang ini
telah Bentar, memutarbalikkan fakta Ded, di dalam tempat Oke, yang Pak Yan gelap. ya. ini tadi kelebihan 1 menit, jadi selesai ya. Mohon maaf tadi. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Lanjut Bagaimana? sedikit aja dia si John. Oke, Biar oke. dapat Oke, poin. Lanjut, Silakan, lanjut. John. oke, saya kalau udah Oke, lanjut, lewat, John, oke, John. dilanjut, Lanjut, John. lanjut. Nggak apa-apa, biarinlah. Oke, cukup. Oke, thank you, John. Sebentar, Oke, sebentar. lanjut Bang Zuma. Sebentar, Ros. Itu ada katanya dari typing minta dinaikkan itu supaya bisa mengimbangi dua-dua. Oke, sudah lanjut aja Bang Jordan atau Bang Zuma, silakan Bang. 4 menit silakan Bang. Iya. Sekali lagi saya katakan kepada saudara bahwasanya ketika keterangan itu sudah nyata di tengah-tengah kita ya, maka kita nggak bisa menafikan karena ini berbicara mengenai keselamatan. Kalau dikatakan antikristus itu sudah ada pada zaman Yesus, maka jangan kemudian kita mencari kambing hitam di luar daripada itu kan gitu ya. Karena kenapa? Saya mengatakan kepada saudara bahwasanya pengajaran yang Anda anut ini itu tidaklah murni dari ajaran Yesus itu sendiri. Nah, kemudian ketika diterangkan di dalam 1 Yohanes 4, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Telah muncul. Berarti pada saat penulisan ini, penyampaian data ini, nabi-nabi palsunya itu sudah ada. Nah, lalu kemudian data di dalam kitab kalian kan sudah sangat jelas tuh. Nubuatan-nubuatan bahwa Yerusalem itu akan menjadi puing-puing tempat persembunyian daripada serigala-serigala. Kan ada jelas. Belum lagi Wahyu 3 nomor 9. Ada jemaat iblis yang berasal dari orang-orang Yahudi itu sendiri. Nah, 1 Yohanes 4 nomor 2, demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, itu berasal dari Allah. Nah, tadi saya mengutarakan kepada saudara saya di sini, Al-Quranul Karim itu menjelaskan bahwa kemudian Nabi Isa alaihissalam itu berasal dari Allah. Rasulullah wa kalimatu alqaha ila Maryam wa ruhu minhu fa'aminu billah wa rasuli wala taqulu thalatha intahu khairal lakum innamallahu ilahu wahid. Jadi jelas sekali umat Islam itu mengakui bahwa Nabi Isa, Yesus, ya, kalau boleh saya pinjam namanya, Yesus itu adalah nabi yang berasal dari Allah. Roh yang berasal dari Allah. Bandingkan dengan iman saudara, Yesus itu tidak berasal dari Allah, tapi Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia dan rohnya adalah Bapa itu sendiri. Berarti indikasi nabi palsu itu ajarannya ada pada diri saudara-saudara Kristen. Jangan cari ke tempat lain. Ini data ini akurat dan tidak bisa diragukan, kecuali Anda ingin menzalimi diri Anda sendiri. Kalau kami sudah final, kami mengaku bahwa Yesus itu berasal dari Allah. Oleh karena itulah kemudian kami beriman kepada kenabiannya, kerasulannya. Sementara sahabat Kristen, Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia, di mana firman itu adalah Theos itu sendiri, Allah itu sendiri, Bapa itu sendiri. Bapa telah menjadi manusia, Allah telah menjadi manusia. Artinya dia bukan berasal, tetapi dialah Allah itu sendiri. Dan itulah yang dikategorikan sebagai roh-roh antikristus. Nah, tidak salah ketika datanya dikatakan dan dia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Berarti antikristusnya itu sudah ada pada zaman penulisan kitab 1 Yohanes ini, dan kemudian pengajarannya terus bergulir sampai ada di dada dan di pikiran Anda hari ini. Ya, saya sih udah final. Tadi saya membacakan bagaimana kemudian kitabnya orang Yahudi, Welekem Nabi Ot Be Israel, Emuse Aser Yedo, Hasem Adonai atau Yot Hifafi Fanim El Fanim. Waktu habis. Demikian.
Terima kasih Bang Zuma. Lanjut ke pihak Kristen untuk menanggapi, silakan. Oke, saya dulu ya. Terima kasih nih. Tadi saya sudah memaparkan kriteria sebagai nabi, tapi Bang Suma mungkin kehabisan waktu, sehingga hanya dari berapa kali sudah 2 putaran, masuk 3 putaran, cuma membahas 1 Yohanes ini. Jadi saya pikir pengertian tentang nabi di dalam Al-Quran sepertinya itu abu-abu karena tidak mampu menguraikan kriteria sebagai nabi. Contohnya tentang Yeremia hanya merujuk kepada antikris itu sendiri. Jadi untuk itu karena dia tidak mampu menjawab, menampilkan data-data kriteria menurut pengajaran Al-Quran itu tidak ada, berarti itulah salah satu kegagalan daripada Al-Quran itu sendiri. Sehingga kita tidak tahu bagaimana seorang mau dilantik sebagai nabi itu ya. Nah, saya langsung kepada poin yang dia mau bahas tentang antikris itu sendiri. Yang dia mengatakan bahwa Yesus itu bukan berasal dari atas ya, karena di dalam 1 Yohanes ini menyatakan tentang roh antikris itu sendiri. Sudah jelas Yesus itu berasal dari Allah, bahkan itu Allah sendiri. Nah, kalau dia tidak berasal dari Allah, mana mungkin? Lalu berasal dari mana? Atas mana lagi yang dia maksudkan di sini? Ya, padahal Nabi Isa itu adalah ciptaan, berbeda dengan Yesus. Yesus adalah perubahan wujud dari Allah menjadi manusia. Nah, kalau Isa itu adalah ciptaan, dia cuma berada di dalam dunia itu sendiri. Iya kan? Nah, itulah perbedaan antara kriteria Nabi menurut Alkitab dan Nabi menurut Al-Quran. Itu sangat berbeda jauh sekali ya. Tapi ini seolah-olah mau diputarbalikkan seolah Yesus itu tidak berasal dari Allah. Ya, padahal jelas dari atas ya. Itu sudah jelas bahwa siapa lagi yang berada di atas sana? Allah siapa lagi selain Yesus itu sendiri, Tuhan itu sendiri datang ke dalam dunia ini. Kalau manusia itu jelas cuma ciptaan, wajar kalau dia dikatakan sebagai tidak berasal dari Allah. Sekarang kalau mau manusia yang dilahirkan, diciptakan dari sel mani, kemudian mau dikatakan itu berasal dari Allah, gimana? Gimana sih mau membuktikan itu? Logikanya gimana? Nggak masuk di akal. Mau dibalikkan ke Kristen lah yang disebut antikris. Jadi itu pemutar balikan fakta ya. Jadi silakan dulu ya Bang John, nanti saya mau menghabis waktu. Silakan Pak John. Silakan Bang John. Jelas Brother Juma di dalam ayat Yesaya 29 mulai dari ayat 11 sampai 16 itu dikatakan bahwa orang ini memutarbalikkan fakta, ya. Orang ini mengatakan seolah-olah perkataan itu datang dari Tuhan, datang dari Yang Maha Kuasa. Tetapi ternyata ini adalah perkataan yang dikarang-karangnya, yang dibuat-buatnya. Oleh karena itu, di sini Juma, memang kamu agak cemas tadi ketiga tema ini diangkat, karena saya tahu sangat berat bagimu jika jika tema ini diangkat, karena saya akan membuktikan kebenaran tentang apa yang dikatakan di dalam Yesaya itu terhadap nabimu. Nah, jadi kami akan cross check dengan Al-Quran sebagai kitabmu, apakah benar itu sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam Yesaya. Oke, brother, Waktu lanjut. habis. Thank you. Silakan Bang Zuma untuk menanggapi. Baik. Jadi gini Bang, tolong pasang kuping baik-baik dan juga akalnya difungsikan dengan baik. Karena saya akan membantu Anda untuk memahami Yesaya 29. Data dari ayat 9-nya jangan dilupakan. Lalu kemudian poinnya kemudian di data nomor 10. Jadi gini, tercengang-cenganglah penuh keheranan. Biarlah matamu tertutup buta semata-mata, jadilah mabuk tetapi bukan karena anggur, jadilah pusing tetapi bukan karena arak. Nomor 10. Sebab Tuhan telah membuat kamu tidur. Kamu di sini siapa?
nabi-nabi Israel. Nabi-nabi Israel dibuat tertidur oleh Allah, yakni para nabi telah dipejamkan matanya dan mukamu, yaitu para pelihat, telah ditudunginya. Lalu kemudian apa kata data ini? Maka bagimu penglihatan. Jadi nabi-nabi ini melihat atau dia menerawang atau bernubuat akan ada kejadian kemudian. Maka bagimu penglihatan dari semuanya itu, seperti isi sebuah kitab yang termaterai. Isi kitab yang termaterai. Apa maksud isi kitab termaterai ini? Ini adalah Al-Quranul Karim. Saya langsung aja buka-bukaan. Kitab termaterai itu adalah Al-Quran. Apabila diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan Iqra, maka ia akan mengatakan, lah, aku tidak bisa membaca. Sebab kitab itu termaterai. Nah, kitab itu termaterai. Jadi kitabnya ini adalah wahyu Allah. Bukan kitab yang bisa diterjemahkan seenak perut. Tetapi ini adalah kitab termaterai. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca, maka dia akan mengatakan, baca ini. Maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Itu adalah nubuatannya. Itu adalah nubuatannya. Nah, sekarang di ayat 13-nya, Bung, ini bukan nubuatan lagi. Dan Tuhan telah berfirman. Tuh, itu bukan nubuatan. Oleh karena bangsa ini datang mendekati mulutnya, ya, datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripada aku, dan ibadahnya kepada aku hanya perintah manusia yang dihafalkan. Maka sebab itu sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal ajaib kepada bangsa ini. Kepada bangsa siapa tuh? Bangsa di mana Tuhan berfirman pada saat itu. Bukan lagi penglihatan Nabi, Bung. Penglihatan Nabi itu hanya di data nomor 11 dan di data nomor 12. Data nomor 13 yaitu kembali kepada kondisi umat Yesaya. Dan Tuhan telah berfirman bahwa aku akan melakukan hal-hal gaib kepada bangsa ini, keajaiban yang menakjubkan. Hikmat orang-orang berhikmat akan hilang dan kearifan orang-orang arif akan bersembunyi. Tengoklah Israel. Apakah masih ada kearifan di sana? Apakah masih ada hikmat di sana? Makanya dikatakan, celakalah orang yang menyembunyikan dalam-dalam rancangan terhadap Tuhan, dan pekerjaan-pekerjaan terjadi dalam gelap sambil berkata, siapa yang melihat kita dan siapa yang mengenal kita? Ini yang terjadi. Makanya Al-Quran menerangkan bahwa orang-orang terdahulu itu gemar menyembunyikan nama Rasul Muhammad SAW. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan. Itu yang perlu saudara pahami. Nah, kemudian ciri khas daripada yang diterangkan dari nomor 13 sampai dengan nomor 15 itu ada di dalam nomor 16-nya. Betapa kamu memutarbalikkan segala sesuatu. Apakah tanah liat dapat dianggap sama seperti tukang periuk? Apakah Yesus yang diciptakan itu sama seperti dia yang menciptakan? Ini yang perlu Anda pahami. Tukang periuk Anda anggap sama seperti periuk. Periuknya Anda, ciptanya Anda anggap itu adalah pencipta. Itu kenanya kepada siapa? Bani Israel, dan Anda aminkan. Demikian. Oke, Bang Juma, habis terima waktunya, Bang kasih. Juma. Waktunya tepat. Silakan dari pihak Kristen untuk menyanggah apa yang udah menjadi statement dari Bang Zuma. Bagaimana Bro Jordan? Saya dulu atau Bro Jordan? Dulu saya mau Oke, ngecek jadi data dulu. Silakan. gimana Bro Jordan? Kurang dengar saya? Silakan duluan. Saya mencari data dulu. Oh ya, sorry, saya sudah dapat nih. Saya sudah dapat. Oke. Bang Suma, Yesaya adalah cuma salah satu nabi. Dan Nabi Yesaya hidup tahun 960 sebelum Masehi sampai sekitar 910 Masehi. Jadi hidupnya itu kurang lebih 60 tahun ya, dia ditugaskan oleh Tuhan untuk menyampaikan nabi. Ya, dan di situ dia juga sempat hidup bersama dengan Nabi Hosea dan ulang aja lah, saya mulai dari awal soalnya apakah didengar atau tidak ini nanti tidak lagi kena kemudian tidak ada tanggapan. Itu saya takutnya gitu. Halo. Iya, kenapa, Ded? Dengar ya.
Gini, Oke. saya mulai dari awal aja ya, sebab saya takut jangan sampai tidak kena lagi apa jawaban saya tentang pertanyaan dari Ini Bang Cuma ini. Pak Jordan kita lanjut 3 menitnya. Nanti sambil nunggu Pak John ya. Tadi kan 1 menit dipakai Pak John ya, Pak Jordan ya. Enggak, Kita harus adil. Dia belum pakai, Ini Pak. udah. Tadi siapa yang ngomong? Oke, nggak apa-apa lah, Pak Yan. Oke, Nggak apa-apa, Pak Yan. tadi Bonus saya buat mereka, Pak Yan. ngomong, Jadi saya sebenarnya Pak Yan, ngomong. memang ribet, Pak Yan. Nggak apa-apa, Ya, jadi saya saja, Pak Yan. lanjut. Memang ribet, Pak tiga Yan. menit lagi ya. Waktunya 3 menit lagi. Oke, Udah, lanjut. ya. Kalau Oke. cek-cek. Oke, jadi lanjut, saya Pak. lanjut ini. Jadi gini, Pak, tentang Yesaya 29 ini cuma berada di zaman itulah. Jadi zamannya itu kurang lebih 910 sampai 960 sebelum Masehi ya. Jadi bukan berarti nabi-nabi sebelum Yesaya dan sesudah Yesaya kemudian mereka dicap sebagai orang-orang yang katakanlah seperti tadi, tanggapan negatif, bukan seperti itu. Jadi cuma nabi-nabi yang merujuk kepada nabi-nabi yang ada di zaman Yesaya, karena di mana mereka akan beberapa tahun kemudian pada tahun 1600 tahun 600 mereka itu dihabis ya mulai diserang oleh Nebukadnezar Raja Babel sebagai penghukuman karena mereka hanya mendengar nabi-nabi yang tidak mengikuti ajaran, tidak memiliki pewahyuan dari Tuhan, dan pada akhirnya mereka akan dibuang pada mulai tahun 600 sampai 540 sebelum Masehi. Ya, jadi jangan merujuk kepada nabi ini. Nabi-nabi seolah-olah seluruh nabi bangsa Israel seperti yang ada di dalam Yesaya 29 ini. Tidak seperti itu. Namun kita tahu bahwa Yesaya salah satu adalah yang menjadi penyambung karena dia adalah nabi yang bisa membaca dan menulis. Ya, seperti itu. Silakan Pak John, karena Pak John yang menampilkan ayat ini. Silakan. Bang Zuma Jadi kepental ini. saya akan menjelaskan. Di Halo? mute dulu lah kalau gitu, nunggu Juma. Aduh, Sebentar, gimana sebentar. Juma mental. Juma, santai dong. Jadi. Saya Oke, nggak sebentar. gigit. Sebentar, Santai, Bang John. bentar sinyalnya Pak John, nanti aja Pak John. Kan waktunya pun saya pause. Aman, Juma, tenang aja. Iya. Jadi Juma, untuk membuktikan kebenaran tentang kitab yang dituliskan oleh Nabi Yesaya tersebut, saya juga bingung ini. Kalau Yesaya itu di dalam Al-Quran, Nabi Yesaya ini siapa namanya? Nah, itu perlu juga saya pertanyakan kepada Juma. Siapa Nabi Yesaya ini di dalam Al-Quran Anda? Karena apa? Karena di dalam Al-Quran Anda, seperti yang dituliskan di dalam Yesaya itu, ternyata kisah Isa Al-Masih itu ternyata berada. Nah, Bang John lagi kepental. Pause Pak Yan. Kok tiba-tiba kepental dia ya? Kita tunggu aja ya. Kita tunggu aja. Sisanya 32 detik ya. Ini Gimana? naik lagi dia. Kelihatan nih. ya, kami jeda ya. Halo Bang John. Iya. Halo. Ya lanjut Bang John. Gimana nih jaringanmu ini? Jadi aduh. Iya. Bukan jaringan Oke, saya. lanjut. Jadi, oke, kita lanjut ya. Jadi Juma, saya ingin bertanya kepada Juma, menurut Al-Quran Anda itu, kisah tentang Isa Al-Masih yang kau cocok logikan dengan Yesus di dalam kitab kami itu, ternyata Juma tertulis di dalam Al-Quranmu hidup sejaman dengan Nabi Harun. Nah, ini satu bukti bahwa telah terjadi seperti dikatakan oleh Yesaya tersebut, pemutarbalikan informasi. Pemutarbalikan fakta. Gitu, brother. Oke, thank you. Mohon maaf ya semua, jaringan host memang malam ini agak terkendala.
Oke, langsung saja mempersingkat waktu Bang Zuma. Silakan Oke, Bang Zuma, baik. 4 menit. Iya. Jadi saya rasa saudara John saya ini gini loh John ya. Di dalam original teks daripada Yesaya 29 nomor 16 itu memutar balik fakta. Sudah dicontohkan di situ. Bagaimana kemudian dikatakan bahwasanya Kahomer, Hayoser. Ini berbicara mengenai perumpamaan yang sudah sangat jelas loh. Diterangkan bahwasanya memutarbalikkan fakta. Kamu, siapa kamu di situ? Bani Israel. Kamu memutarbalikkan segala sesuatu. Apakah tanah liat dapat dianggap sama seperti tukang periuk? Maksudnya apa tuh? Ciptaan dianggap sama seperti pencipta. Sehingga apa yang dibuat dapat berkata tentang yang membuatnya. Bukan dia yang membuat aku, dan apa yang dibentuk berkata tentang yang membentuknya. Ia tidak tahu apa-apa. Itu yang dimaksud itu siapa? Pengajaran yang muncul kemudian yang adalah utusan Tuhan diputarbalikkan bahwa dia itu adalah Tuhan itu sendiri yang datang mengutus dirinya. Itu tidak disifati dalam Al-Quran. Jadi nubuatan yang ada di dalam Yesaya 29 itu saudara, supaya Anda pahami, itu hanya ada di dalam data nomor 11 dan data nomor 12-nya. Apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak membaca dengan mengatakan baca ini, maka ia tidak akan menjawab. Ya, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Ini fakta bahwa Al-Quran itu memang adalah kitab termaterai. Membacanya harus wudhu, harus suci, harus kudus. Orang yang bisa membaca begitu dibukain Al-Quran, dia akan pelangak-pelongo, tidak bisa membaca. Karena kitabnya termaterai. Lalu kemudian kembali membicarakan tentang siapa? Tuhan berfirman. Oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripada aku, dan ibadahnya kepadaku hanya perintah manusia yang dihafalkan. Nah, coba Anda lihat perintah siapa yang kemudian Anda hafalkan, Anda praktekkan dalam prosesi ibadah saudara. Nyanyian-nyanyiannya, apakah itu adalah firman Tuhan? Malam kudus dan seterusnya yang Anda nyanyikan setiap saat itu, apakah itu firman Tuhan? Bukan. Ini yang kena. Pengajaran Anda itu asalnya dari mana? Dari orang-orang terdahulu. Kalau kemudian di dalam pengajaran Yesusnya sendiri jelas, tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Jadi tujuan daripada nubuatan tentang orang-orang yang kemudian memutarbalikkan fakta, mereka yang memuji Tuhan tapi tidak melaksanakan perintah Tuhan. Nah, kitab termaterainya itu yang mana? Apakah kitab saudara atau Al-Quran? Itu dulu poinnya. Jadi nubuatan-nubuatan tentang datangnya sebuah kitab termaterai itu tergenapi di Al-Quranul Karim. Sementara orang yang diberitakan akan datangnya daripada nubuatan itu adalah pelaku-pelaku yang memutarbalikkan fakta. Jadi kembali kepada pembahasan saya, ketika saudara mengatakan nabi palsu itu mengarah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, terlalu jauh Anda bermimpi. Di dalam kitab saudara sendiri sudah dikatakan dia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Sekarang berarti sesaman dengan pendiri agama Anda, antikristus itu. Bukan 600 tahun kemudian. Jangan Anda mencari kambing hitam. Ketika Anda sudah menemukan diri Anda menuhankan manusia yang adalah periuk, yang Anda anggap tukang periuk, itu kenanya di situ. Batunya itu jelas di situ. Maka saatnya mari sama-sama kita bertobat. Asyhadu. Silakan. Oke, lanjut satu putaran lagi baru TikTok ya, boleh? Gimana? Bang Zuma, Bang John, Pak Jordan. Oke, lanjut aja. Mengalir aja. Oke. Silakan Bang John, 4 menit. Baru setelah itu, setelah dari Kristen, Bang Zuma baru TikTok. Oke, silakan. Dari Bang John dulu atau Pak Jordan, silakan. Bang Ya, John Pak dulu. Jordan silakan. Oke, boleh. Jadi begini, Brother Juma. Tadi kan saya sudah bertanya kepadamu. Kau tolong jelaskan dulu. Apa iya Isa Al-Masih yang di dalam Al-Quranmu itu benar-benar hidup sejaman dengan Nabi Harun? Karena saya telah membaca di dalam Al-Quran surah Maryam 28.
dan surah Maryam 53 bahwa dikatakan di sana Harun bin Imran itu saudara dengan Maryam bin Imran dan merupakan saudara dari Musa bin Imran. Jelas di dalam Al-Qur'anmu di surah Maryam 28 dan 53 terbukti bahwa Isa Al-Masih itu adalah anak dari Siti Miriam bin Imran, keponakan daripada Nabi Harun dan Nabi Musa. Nah, yang jadi permasalahan, apakah benar Isa Al-Masih yang ada di dalam Al-Qur'anmu itu hidup sejaman dengan Firaun, hidup sejaman dengan Nabi Musa, hidup sejaman dengan Nabi Harun? Nah, itu yang perlu kau luruskan. Apabila memang itu kau katakan tidak, maka terbuktilah bahwa Al-Quran ini telah memutarbalikkan fakta. Mengapa dikatakan Isa Al-Masih hidup di zaman Harun? Seharusnya ini harus diluruskan. Kalau memang benar apa yang dikatakan kitab Yesaya itu, bahwa ini perkataan ini seolah-olah datang dari pembuat periuk, pencipta periuk, padahal ini dari periuk, ya, dari yang diciptakan, yang mengaku-ngaku ini adalah firman Tuhan, padahal sesungguhnya ini adalah perkataan dia yang telah disetting di dalam kegelapan. Jadi begitu brother, saya akan minta Anda untuk menjelaskan apakah Isa Al-Masih yang ada di dalam Al-Quranmu benar-benar hidup sejaman dengan Nabi Harun atau tidak. Oke, dilanjut brother. Oke, terima kasih Pak John. Jadi dengan adanya data antara Maryam, Musa, dan Harun yang ternyata adalah paman daripada Yesus, dari Isa itu sendiri, bukan Yesus ya. Dari Isa itu sendiri tentunya berbeda dengan Yesus yang lahir berbeda kurang lebih 600 tahun kemudian ya. Sehingga secara pribadi saya mengatakan bahwa ternyata Nabi Isa ini adalah nabi palsu, ya, karena dari data yang didapat ternyata Nabi Isa di dalam Al-Quran dia tidak memiliki firman dari Allah itu sendiri, tetapi di dalam Alkitab Yesus yang menyampaikan firman dari Allah. Jadi Isa itu adalah nabi palsu yang memiliki gigi ompong tidak berbisa karena tidak ada ajaran yang dia sampaikan. Ya, tetapi Yesus yang ada di dalam Alkitab itu menjelaskan bagaimana tentang firman yang dia ambil, yang diberikan kepada dia, dan itulah yang sampai sekarang ini terpelihara. Tentang baptisan, tentang jangan membunuh, jangan berzina, itu jelas di dalam apa yang diajarkan oleh Yesus dan diajarkan oleh para rasul. Sehingga dialah yang dikatakan sebagai seorang Kristus, yang artinya Mesias yang diurapi. Jadi siapa yang percaya kepada dia, maka berarti dia sebagai pengikut Kristus. Tetapi siapa yang menolak dia, Waktu habis. Baik, silakan Bang Zuma. Setelah itu TikTok ya. Iya, jadi gini. Silakan. Oke. Ketika saudara mengatakan Nabi Isa berkata dia sesama dengan Nabi Harun, itu Anda mencoba untuk menggunakan framing yang apa ya bilangnya ya? Anda ingin menutupi sesuatu yang sudah sangat jelas. Kalau dikatakan Harun itu sama dengan Nabi Isa, itu adalah dusta. Karena dalam Al-Quran itu tidak dikatakan seperti itu. Ketika dikatakan kenapa ini? Oke, lanjut Oke. Bang dari Pak Yan. Oke. Silakan Bang. Ketika dikatakan kemudian Maryam saudara Harun, Anda harus melihat Al-Quran itu secara menyeluruh. Innamal mu'minuna ikhwa fa'aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara.
Sama seperti yang diterangkan kitab saudara. Bagaimana kemudian Yesus menerangkan di dalam Matius 12 nomor 50. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah juga ibuku. Jadi orang yang hidup sesama dengan Abraham, yang beriman kepada bapaknya Abraham, tuannya Abraham, itu adalah saudaranya Yesus. Nah sekarang kalau saya tanya, apakah Yesus sesama dengan Musa? Kan tidak. Tapi kenapa Yesus mengaku bahwa dia adalah bersaudara? Belum lagi ketika dikatakan Yesus anak Daud. Apakah betul Yesus itu sesama dengan Daud? Kan tidak. Yesus anak Abraham, Yesus anak Adam. Apakah Yesus sama dengan Adam? Sehingga dikatakan dia adalah anak Adam. Baca dalam Matius 3, silsilah Yesus itu sampai kepada Adam. Dia adalah anak Adam. Nah, kalau Anda mengatakan demikian, yes, maka bahaya. Orang-orang Yahudi itu berarti bersaudara dengan ular beluda. Wahai engkau keturunan ular beluda, apakah mereka kemudian ini anak ular? Jadi, saudara John, Al-Quran itu harus dipahami secara menyeluruh terhadap satu ayat dengan ayat yang lain. Innamal mu'minuna ikhwah. Jadi kalau dikatakan Maryam saudara Harun, enggak apa-apa. Memang mereka itu sama-sama orang mukmin, orang beriman, mereka bersaudara. Itu yang perlu saudara pahami. Sebagai gambaran, baca dan camkan, catat Matius 12 nomor 50 juga mengatakan hal yang sama. Kemudian kembali kepada apa tadi itu? Nabi palsu. Justru kalau Anda melihat ya, nabi palsu sesuai dengan kriteria Bible itu bisa jatuh kepada Yesus. Karena nabi palsu itu ketika dia berbicara tentang masa yang akan datang itu tidak terjadi. Kalau Rasulullah Muhammad SAW berbicara mengenai laut, berbicara mengenai langit, berbicara mengenai tanah, berbicara mengenai apapun itu, pasti sesuai dengan apa yang ditemukan oleh ilmuwan. Itu Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana dengan Yesus? Sederhana aja kita lihat. Di dalam Matius 10 nomor 23, apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, anak manusia sudah datang. Benarkah itu terjadi? Tidak, bohong dia, dusta. Gak mungkin Nabi seperti itu. Kemudian dikatakan Matius 16 nomor 28, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Yesus anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Benar nggak itu terjadi tuh? Enggak, sudah mati semua itu orang-orang. Sampai sekarang Yesus belum datang. Bohong dah tuh, bohong. Jadi kalau nabi palsu itu suka berbohong. Sementara baginda Rasulullah Muhammad SAW ketika dia berbicara mengenai lalat, ketika dia berbicara mengenai rumus jari, ya, tidak ada yang keliru, tidak ada yang salah. Lapisan air, lapisan bumi dia cerita, lapisan langit dia cerita, semuanya benar dan diiyakan oleh ilmuwan. Nah, jadi nabi palsu itu sekali lagi saya katakan sesaman dengan Yesus dan memberitakan tentang hal-hal yang tidak sesuai dengan fakta. Demikian. Baik, terima kasih. Nah, sekarang waktunya masuk sesi TikTok ya. Ini sedikit agak panas biasanya ini. Gimana sesi TikTok ini, Bang John, Bang Jordan, Bang Zuma? Iya, Ya, boleh. lanjut aja. Ya. Karena ini ada dua nanti jadi ricu. Nggak apa-apa, Itu saya tadi diam kan aja dulu. aja lah. Saya diam aja dulu. Silakan Pak John. Silakan Pak John. Kita kasih waktu ya, waktu TikTok 1 jam ya. Jadi Oke, 1 jam. Lama sekali Bang Yan. Lanjut. 30 menit Oke, aja Bang. setengah jam. Iya, Setengah iya. Oke, lanjut. Nanti lower mulut kita di sini ya. Siap. 30 menit. Oke. Lanjut, oke. lanjut. Silakan yang mau bertanya duluan Oke, sebelum saya jadi- smash. Silakan. Saya 1 jadi menit Pak terima John. kasih buat saudara Juma. Ya. Ya. Terima kasih untuk Brother Juma tadi. Dia telah Ya. mengatakan dengan jujur bahwa Isa Al-Masih itu tidak hidup di zaman Nabi Musa. Jadi dia sendiri telah menyatakan itu dan menyangkal ayat yang tertulis di dalam surat Al-Quran, surat Maryam ayat 28 yang mengatakan bahwa Maryam, saudara Maryam, yaitu Harun. Dan Harun itu dikatakan di dalam surat Maryam 28 dan 53 itu adalah nabi. Jadi satu-satunya yang bernama Nabi Harun
itu cuman ada hidup di zamannya Nabi Musa, di mana Nabi Musa mempunyai kakak abang yang bernama Nabi Harun dan saudara perempuan yang bernama Miriam, dan mereka adalah anak keturunan dari Imran. Sedangkan Yesus di dalam kitab kami itu lahir 1300 tahun kemudian, di mana Yesus merupakan keponakan daripada Imam Zakaria dan keponakan dari Elizabeth, ya. Itu jelas, brother. Jadi dia adalah keponakan imam besar Zakaria, bukan keponakan Harun, apalagi keponakan Musa seperti yang tertulis di dalam Al-Qur'an. Jadi otomatis brother Juma telah membantah sendiri bahwa kitabnya itu ternyata keliru. Juma benar, dia menyangkal, bukan Al-Qur'an yang salah, Juma yang benar. Nah, kekeliruan di dalam Al-Quran ini yang perlu diluruskan. Karena apa? Karena ini informasi yang diterima oleh Nabi Muhammad. Nah, kalau tentang Yesus, kenabian Yesus jangan diragukan lagi. Sebab apa? Kalian pun mengakui kenabian daripada Yesus. Ya, kenabian dari Yesus tidak perlu Anda ragukan lagi. Nah, kenabian dari Nabi Muhammad yang jadi permasalahan kita saat ini. Jika benar dia adalah nabi yang diutus oleh Tuhan, maka tidak akan mungkin cerita yang dia sampaikan tentang Isa Al-Masih itu kenapa bisa lahir di zaman Nabi Firaun, di zaman Nabi Harun, Nabi Musa. Nah, ini yang harus diluruskan. Maka tepatlah seperti yang dikatakan di dalam Yesaya tadi, ada pemutarbalikan fakta seolah-olah ini datang dari Tuhan. Tetapi kenyataannya, brother, Anda benar, Anda jujur telah mengatakan bahwa Isa Al-Masih itu Anda mengulang sudah 2 kali, 3 kali ya. Waktu saya kasih ternyata isinya cuma kosong. Jadi gini, Al-Qur'an menjelaskan, ya ukhta Haruna ma kana abuki ra'a sawi wa ma kanat ummuki bagiya. Jadi dikatakan, wahai saudara perempuan Harun. Ini Maryam disebut sebagai saudara perempuan Harun. Sementara Al-Quran sudah sangat jelas, innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman itu bersaudara. Jadi kalau saya dikatakan bahwa wahai semua saudara laki-lakinya Dedi, wajar. Kami orang beriman, kami bersaudara. Itu dalam Al-Quran sudah jelas itu. Itu paku mati itu. Tapi kalau Anda ingin mengakui secara literal bahwasanya Maryam saudara Harun itu harus benar-benar sesaudara, silsilah, maka pertanyaan saya kepada saudara, tolong Anda jujur. Ketika dikatakan dalam kitab saudara tentang Yesus yang diperanakkan oleh Daud, Roma 1 nomor 3, dia adalah anak Daud. Pertanyaan saya, apakah betul Yesus itu adalah anak Daud? Apakah sesaman? Silakan. Jadi kalau tentang Yesus jangan kau khawatir. Jangan khawatir. Ya, jawab, Bang. Jawab. Jelas. Apakah Yesus itu anak Daud? Jawab. Sesamankah dia? Jelas-jelas kita sama-sama mengetahui. Dengar dulu, jangan kau kejang-kejang. Mungkin saudara Jordan bisa bantu, silakan. Ini Anda udah mulai kelihatan ketakutan. Oh iya. Saya yang takut. Oke. Pertanyaan saya, dengarkan Bang. Pertanyaan saya, apakah Yesus dan Daud itu sesaman? Silakan. Jelas tidak. Karena apa? Karena lalu kenapa dia dikatakan sebagai anak Daud? Kenapa dia disebut sebagai anak Daud? Itu adalah sebuah perumpamaan karena kita mengetahui dengan jelas Yesus bukan dari hasil air mani siapapun. Jadi jangan kau tutup mata. Bukan dari hasil air mani, tapi kenapa dikatakan sebagai anak Daud? Itulah sebuah perumpamaan. Berarti ini memutarbalikkan fakta, Bung. Memutarbalikkan fakta. Anda saya kembalikan pernyataan saudara. Kitab Anda, penulis kitab Anda memutarbalikkan fakta. Loh, Yesus itu bukan dari sperma katanya, tapi kenapa disebut sebagai anak Daud? Katanya bukan dari sperma Daud. Kenapa dikatakan sebagai anak Daud? Apakah itu bukan pemutarbalikan fakta? Ganti-gantian ngomongnya.
ganti-gantian ngomongnya biar jelas. Ya, silakan. Izinkan saya tertawa di pojokan Atau dulu. kalau kamu Silakan. ngomong, silakan ngomong. Oke, saya ngomong. Gitu. Thank you. Jadi Gini. jelas, jangan kejang-kejang. Gitu. Waduh. Oke, lanjut. Oke, silakan saudara, silakan. Saya mute, saya pingin tertawa soalnya. Silakan. Pak Jordan, Bang John silakan. Iya, Nih. jadi ketika dia mulai kebingungan, dia mulai menyerang, tidak memberi kesempatan kepada lawan bicaranya. Jadi saya hanya ingin mengatakan kita sama-sama mengetahui Yesus itu bukanlah datang dari pencampuran air mani. Jadi bukan dari air mani manusia. Itu sama-sama kita ketahui. Dan apa yang dituliskan itu bukan Yesus yang menuliskan. Jadi Yesus tidak menyampaikan atau menuliskan kisah kepada kami. Yang menuliskan itu adalah murid-murid Yesus. Nah, berbeda dengan Al-Quran, bahwa kisah yang disampaikan itu informasinya dari nabimu. Ya, walaupun yang menulis itu orang lain, tetapi informasi yang disampaikan kepada murid-muridnya itu, sahabat-sahabat Muhammad itu dari Muhammad sendiri. Nah, yang saya bertanyakan Jumat tadi, ketika dikatakan Harun yang mana itu? Yang bin Imran itu yang bersaudara dengan Miriam bin Imran. Di dalam kitab itu, di Taurat itu siapa? Hidup di zaman siapa? Itu yang perlu kita luruskan. Karena di dalam kitab kami, itu hidup di zaman Nabi Musa. Tetapi engkau bantah. Itu tidak hidup di zaman Nabi Musa. Yang menjadi pertanyaan, kamu yang benar atau Al-Quran yang bohong? Monggo. Al-Quran sudah jelas menguraikan, Bung. Innamal mu'minuna ikhwah. Dan Yesus menguraikan di dalam Matius 12 nomor 50. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Tuhanku di surga, dialah saudaraku. Nah, sekarang ada berapa manusia dari Adam yang melakukan kehendak Bapa dari surga? Dan Yesus aku itu adalah saudaranya. Apakah mereka sesaman? Misalnya Abraham melakukan kehendak Bapa yang ada di surga. Apakah Abraham bersaudara dengan Yesus? Lantas dikatakan sezaman dengan Yesus? Jawab saya. Apakah Abraham sezaman dengan Yesus? Silakan. Yesus. Gini Bu. Oh, silakan bro. Silakan ya. Oke, saya dulu. Di sini Bang Suma, pengertian kata anak ini adalah merupakan soal keturunan, tetapi berbeda dengan penjelasan Al-Quran, Pak Bang Suma. Ini kalau saya lihat di sini ayatnya yang ke berapa ya? Sabar ya. Surat Maryam ayatnya yang ini menyatakan tentang mereka memiliki hubungan kakak beradik, Bang. Bukan seperti penjelasan dari Bang Suma tadi nih. Tadi saya sudah lihat. Silakan Bang John dulu, saya mau nampilin ayat soalnya. Silakan Bang John. Gimana saudara saya ini? Di dalam kitab saudara Matius 12 nomor 50, siapapun yang melakukan kehendak Bapakku, Bapak di sini adalah Allah atau Tuhan. Siapapun yang melakukan kehendak Tuhanku di surga, dialah saudaraku. Abraham melakukan kehendak Bapa yang ada di surga. Apakah Yesus sesaman dengan Abraham sehingga Yesus mengatakan saudara dengan Abraham? Jawab, itu dulu poinnya. Ya, betul itu. Jadi ini mengenai tentang hubungan dari dari keturunan, bukan hidup zaman ya. Jadi Abraham memperanakkan ini dan lain-lain, akhirnya datang kepada Yesus. Tetapi Pak, di dalam Maryam, Bang, di dalam Maryam 19, surah 19 Maryam ayatnya yang ke-27, di situ tidak dapat dipungkiri bahwa Maryam dan Harun itu kakak beradik. Saya baca ya, Bapak perhatikan nih. Maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Hai saudara perempuan Harun ayahmu." Nah, di sini loh, inilah pernyataan bahwa mereka itu adalah kakak beradik.
ayatnya yang ke-28 itu, hai saudara perempuan Harun, ya jelas di sini, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat dan ibumu sekali bukanlah seorang pesina. Maka Maria menunjuk kepada anak itu. Nah itu yang terjadi, Bang. Jadi Bapak misalnya, Bang bisa jelaskan apa yang disahai saudara perempuan ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat. Kalau misalnya Pak, ini cuma menyatakan bahwa Harun ini adalah orang yang terhormat, kemudian dikatakan sebagai saudara. Kenapa harus Harun yang ditampilkan di sini? Seharusnya masih ada tokoh. Kalau Harun ini di dalam Alkitab, dia ini cuma sebagai imam, bukan nabi, Pak. Seharusnya ada yang lebih tinggi daripada saudara Miriam yang berstatus sebagai nabi. Yaitu misalnya ada Zakaria, kalau di dalam Al-Quran ada nabi di sana. Tapi kenapa mengambil contoh kata Harun ini, oknum Harun ini yang dikaitkan di dalam alur cerita ini? Jadi apakah ini mengandung arti yang seperti mau dikatakan bahwa Yesus anak Abraham, anak Daud, seolah-olah mereka hidup sejaman? Bukan, tapi ayat ini menjelaskan bahwa peristiwa ini jelas. Oke, baik. Ya, tidak ada Pertanyaan yang saya, mengatakan oke. bahwa Sekarang seperti itu. sekarang Anda tolong berdua jelaskan kepada saya, apakah betul secara silsilah Yesus itu adalah keturunan daripada Daud? Ingat. Pertanyaan saya, apakah secara silsilah artinya darah, daging, Yesus ini betul adalah darah daging daripada Daud? Ya sesuai dengan nubuatan, Pak. Itu ada jelas di dalam silsilah Yesus yang ada di dalam Matius 1 ayat 1 sampai itu jelas silsilah Yesus ya. Nah, sampai kalau kepada dengar. Oke. Saya jawab. Ketika dikatakan bahwasanya ya Harun, wahai saudara perempuannya Harun, ayahmu, siapa ayah daripada Maryam? Imran. Ini keturunan daripada Harun. Jadi saudara Harun itu maksudnya keturunan. Harun ini adalah tokoh yang terkenal. Dia adalah tokoh sentral di dalam jadi imam kepada orang Lewi, kepada orang-orang yang kemudian mengajarkan sebagai imam di tengah-tengah Bani Israel. Punya keturunan bernama Maryam. Lalu tuduhannya bahwa Maryam itu adalah orang wanita yang melakukan persinahan. Wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Engkau itu saudara Harun, engkau itu keturunan Harun. Kenapa engkau melakukan kemungkaran? Itu maksudnya. Engkau itu keturunan orang baik-baik. Nah, kalau Anda tidak memahami lebih dalam, makanya saya katakan Matius 12 nomor 50. Saudaraku adalah mereka yang melakukan kehendak Bapa. Nah, sekarang kalau dikatakan Abraham saudara Yesus, apakah betul mereka sesaman? Mereka hidup sesaman dan mereka saudara. Betulkah demikian? Abraham hidupnya kapan? Yesus hidupnya kapan? Kenapa dia katakan bahwa dia bersaudara dengan Abraham? Silakan. Tadi sudah dijawab ya bahwa ini pengandung darah silsilah. Berarti Tuhan Anda, berarti Tuhan Anda punya silsilah? Iya, silsilah mulai dari Adam. Berarti Tuhan Anda berkembang biak gitu? Tunggu dari Adam. Iya, Tuhan Anda berkembang biak. Tuhan Anda berkembang biak, betul? Kalau dia berkembang biak, bagaimana dia berkembang biak? Ini bentar, di sinilah kita lihat siapa nabi palsu itu. Larinya kemana-mana ini. Di sinilah dilihat ajaran nabi palsu itu di mana. Ajaran nabi palsu itu arahnya kemana? Ajaran nabi palsu itu memutarbalikkan fakta. Tuhan dikatakan bersilsilah. Siapa nabi palsunya siapa? Nah, iya, yang ini yang Anda ajarkan sekarang ini nabi palsu kan gitu. Mana ada Tuhan bersilsilah? Siapa yang ngajarin? Siapa yang mengajarin Tuhan itu? Alkitab itu. Nah, justru itu di dalam kitab saudara 1 Yohanes 4 dikatakan antikristus itu sudah ada zaman itu dan itu Anda aminkan. Inilah buahnya. Dari buahnya kau mengenal dia. Nah, buah pengajaran nabi palsu itu mengajarkan Tuhan bersilsilah. Gimana tuh?
Yesus kan Tuhan kan menjadi manusia. Nah sekarang Justru di situ ajaran palsunya. Mana ada Tuhan jadi manusia? Ajaran dari itulah palsu. Buah ajaran Nabi palsu itu di situ, Bang. Tuhan kok Ajarannya jadi kan manusia? berbeda. Nah di sini Pak, kalau misalnya Tuhan tiba-tiba menjadi manusia, bisa dikatakan itu siluman, Pak. Ya kan? Jelas, tetapi karena dia mengambil wujud sebagai manusia lahir dari kandungan Maria, maka Aduh, disitulah Pak. bahwa dia itu menyatakan ya ini. diri sebagai manusia dan itu Mantap, adalah ada visi dan siluman. misi. Ya, Yesus dulu. itu kan siluman Tuhan kalau boleh dianalogikan seperti itu, Bang. Karena dia kan manusia. Iya kan? Berbeda seperti yang di situ. Loh, kok- Karena apa? Karena dia dikandung ya di situ. Sabar dulu, sabar. Ini di sini Pak. Di sini kita melihat bahwa Maryam tadi dikatakan di situ, Maryam punya ayah namanya siapa tadi? Yang dikatakan tadi. Imran. Maryam. Ya, siapa? Imran. Imran. Lalu orang tuanya Harun siapa? Ayahnya Harun siapa? Orang tuanya Harun, ya Imran juga. Ya? Imran juga. Ayahnya. Ayahnya siapa? Saya tidak tahu. Pak Peter, tolong buktikan data bahwa Maryam itu ayahnya Imran dan ayahnya Harun Imran, supaya ini tidak akan Kalau di dalam jelas. Bang, kalau Ya. di dalam pemahaman Yahudi dan Islam, ayah daripada Harun itu bernama Amran, di Islam disebut Imran. Apa masalahnya? Yang kita bahas ini adalah apakah Yesus itu bersaudara dengan Abraham? Sudah Itu dulu. dikatakan tadi itu silsilah amat. Loh, silsilah gimana? Terus kenapa kemudian ketika Maryam dikatakan saudara Harun, Anda tidak mau mengatakan bahwa itu adalah silsilah? Kenapa? Itu saya sudah katakan silsilah diperanakkan lahirnya sampai kepada Yesus. Tetapi mereka kan tidak sejaman, tetapi berbeda dengan ayat ini bahwa Kenapa? Bedanya di mana? yang ini kok sejaman gitu loh. Bedanya di mana? Bedanya di mana? Ini berbicara mengenai silsilah. Silsilahnya saya katakan Maryam begini. itu dari keturunan Harun. Hayo. Bukan. Gimana ceritanya? Coba, Kenapa? Bang, Belum lagi Al-Quran mengatakan gini, Bang. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang mukmin itu bersaudara. Yesus juga mengatakan, yang melakukan kehendak Bapakku itulah saudaraku. Terus apa masalahnya sekarang? Sekarang ini Anda hanya ingin kembali menutupi Yohanes 1 Yohanes 4 itu, bahwa antikris nabi palsu itu sesama dengan Yesus. Itu yang Anda ingin tutupin. Sekarang saya tanya dulu. Bang. 1 Yohanes 4 nomor 3. Ketika dikatakan sekarang ini ia antikristus itu sudah ada di dalam dunia. Siapa oknum antikristus yang sesama dengan penulis Yohanes? Jawab, silakan. Arti kata dari antikris adalah anti urapan, tidak mengenal urapan. Ya, Antikristus, anti Mesias. Sebentar, saya jawab dulu. Pengertian inilah yang Bapak tidak pahami, karena apa yang disebut dengan antikris. Kristus berarti Mesias itu yang diurapi. Itu harafiahnya arti seperti itu. Jadi kalau dikatakan anti urapan, itulah yang disebut antikris. Nah, Siapa oke, yang saya tidak jelaskan. diurapi oleh Roh Kudus, Saya itulah jelaskan yang antikris. kepada Dan Abang Jordan. Tunggu. Saya belum menjelas. Saya belum selesai. Silakan. Gimana? Silakan abangku, silakan. Jadi gini. Ya, jadi di sini pengertian tentang antikris, mereka yang menolak dari segi teolognya itu menolak bahwa Yesus itu berasal dari Allah. Menolak bahwa Yesus itulah yang diurapi. Mereka menolak dia ya. Pak Peter, ini silakan dilanjut. Tolong ambil data ya, supaya saya juga tidak terapa dengan pernyataan Bapak. Adakah data Bapak yang menyatakan bahwa Maryam itu anak Imran? Silakan. Loh, apa sih Al-Quran Al-Quran itu sudah sangat jelas sekali mengatakan seperti itu, bahwasanya tentang Maryam itu berasal dari keturunan Imran. Berbeda kemudian ayahnya Harun bernama Amran atau Imran juga. Kan seperti itu poinnya. Nah sekarang ketika saudara berbicara mengenai silsilah,
tentang Maryam saudara Harun. Yang mengherankan saya ketika saya tanya, Yesus bersaudara dengan Abraham, satunya adalah Tuhan, satunya adalah ciptaan Tuhan. Anda katakan secara silsilah, berarti Tuhan Anda punya silsilah, punya eyang. Apakah itu disifati oleh ajaran para nabi? Yang kita bahas ini adalah nabi palsu. Dari buahnya ini nampak. Mana ada Tuhan punya silsilah? Nah ini, apa yang Anda jabarkan sekarang ini sudah kelihatan, Bang. Sudah kelihatan. Makanya saya tanya, Bang Jordan, saya tanya kepada saudara, apakah ketika dikatakan antikristus itu ada sekarang di dunia, dan itu dikatakan di abad pertama, siapa antikristus ini? Anda berkelit, antikristus itu yang tidak mengakui tentang Mesias, yang diurapin. Justru yang saya katakan, Anda yang menolak Mesias itu. Karena yang dikatakan Mesias, ada Kores Mesias, Daud Mesias, Saul Mesias, Harun Mesias, Elisa Mesias, Salomo Mesias. Tapi hanya Yesus yang Anda sebut Mesias. Kenapa? Anda menginginkan Mesias itu sama dengan Tuhan yang diurapi oleh Tuhan. Lagi-lagi, dari buahnya kau mengenal dia, nabi palsu itu. Mana ada Tuhan diurapi, Bang? Ini yang kita perlu pahami. Pengajaran nabi palsu itu menjerat dengan tipu daya. Ada lagi Tuhan yang diurapin. Coba, gimana itu? Coba Anda jelaskan. Gini, Yesus memulai pelayanannya Roh Kudus dalam bentuk burung merpati, itulah pengurapan kepada Yesus ya. Jelas. Baru mengenai silsilah, itu cuma mengambil tentang satu garis benang merah keturunan untuk menyatakan bahwa Yesus akan lahir dari benang merah itu sendiri. Ya, itu yang dimaksud, sekalipun itu memang beda zaman ya. Namun mana ini Pak Peter ini? Adakah data ini? Ini berbeda. Jadi sekali lagi tentang silsilah, oke, berarti Bapak sudah setuju bahwa Yesus anak Abraham, anak Daud itu bukan hidup sejaman, tapi karena memang ada satu silsilah, ada garis keturunan yang saya katakan benang merah itu di sana. Ya, dan itu merupakan sebuah nubuatan ya. Nah, coba Bang Peter ini tolong tunjukkan bagaimana Maryam yang ada di dalam surah 19 ini, bahwa memang bukan pengertian saudara seperti misalnya karena saya dengan Bang Peter sesama Kristen sehingga kita saudara seiman ya. Tapi di sini merujuk kepada saudara dalam bentuk gen, dalam bentuk kedagingan ya. Mereka kakak adik, bukan kakak adik soal beriman kepada Yesus kemudian disebut kakak adik, bukan, tapi mereka memiliki satu ibu, satu bapak, dan mereka anak-anak itu ya. Itu perbedaan. Karena apa? Kenapa tiba-tiba Harun ini kok muncul di dalam ayat ini? Apa hubungannya sebenarnya? Apakah memang salah satu ciri khas daripada Al-Quran ini lompat-lompat, tidak ada makna, kemudian langsung datanglah tiba-tiba Harun di dalam ayat ini? Sebab ini berbicara tentang Maryam dan kelahiran Isa itu sendiri. Kemudian tiba-tiba ada kata Harun di sini. Apa makna daripada Harun ini? Ya, sebab kata saudara di sini, Bang, di dalam surah Maryam ini, bahwa hai saudara perempuan Harun. Ini saudara perempuan Harun loh. Di dalam ayatnya yang ke-50 sekian, itu juga menjelaskan tentang saudara dalam arti hubungan antara kakak adik Musa dan Harun. Lalu kenapa Bapak arahkan ini saudara dalam pengertian, katakanlah mereka hanya cuma seiman, sebangsa, itu artinya gitu. Lah, kan sudah sangat jelas, Bang. Ya, Harun di sini bukan anak daripada Imran, ayah daripada Siti Maryam. Untuk mengetahui itu silakan Anda baca surah Ali Imran. Isqalat imra'atu Imran rabbi inni nazartu laka ma fi batni, dan seterusnya. Jadi artinya saudara Harun di sini bukan berarti bapaknya Maryam melahirkan anak laki-laki bernama Harun. Bukan begitu caranya. Tadi kan saya sudah uraikan ya, bahwasanya yang disebut bersaudara itu adalah mereka yang beriman, orang-orang mukmin. Innamal mu'minuna ikhwah. Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Kenapa orang-orang Yahudi mengatakan Maryam itu saudara Harun? Karena orang Yahudi paham betul Harun itu adalah orang yang soleh, orang yang
yang taat, bukan pembangkang. Kok ada keturunannya hamil di luar nikah? Kan itu poinnya. Nah, kalau Anda memaksakan, maka muncul pertanyaan, apakah Yesus itu bersaudara dengan Abraham? Apakah betul dia sezaman? Anda katakan silsilah. Kalau bersilsilah Yesus itu berarti larinya kepada siapa? Tuhan palsu. Karena Tuhan tidak mungkin bersilsilah. Gitu loh poinnya, Bang. Jadi kembali kepada materi kita, nabi palsu. Nabi palsu itu akan menghembuskan kebohongan. Nabi palsu itu akan menjerat dengan tipu daya. Nabi palsu itu kemudian akan mengajak manusia kepada kesesatan. Dan apa yang kita lihat hari ini, kesesatan itu nyata di hadapan kita. Mana ada Tuhan bersilsilah, Bang? Mana ada Tuhan kemudian itu dilahirkan oleh manusia? Dan itu buah dari pengajaran si nabi palsu. Makanya saya ngambil tadi 1 Yohanes 4 supaya kita sadar bahwa nabi palsu itu ada di zaman abad pertama, itu sudah ada, dan tidak ada data bahwa nabi palsu itu lahirnya di abad ke-6. Gitu loh. Nah, ini yang perlu. Bang Gini, Iya, silakan. coba uraikan arti kata saudara di dalam ayatnya surah 19 ayat 53 ya. Di sini mengatakan bahwa dan kami telah menganugerahkan kepadanya sebagai rahmat kami, yaitu saudaranya, yaitu Harun menjadi seorang nabi ya. Jadi ini hubungan memang jelas. Lalu kenapa di dalam ayatnya yang ke-20 Ayat berapa tadi? sini saudaranya itu apa arti kata saudara itu? Sebentar, tahan dulu Bang Zuma kepental. Tiba-tiba nggak ada, tetap dilaporkan Bang Zuma. Halo, selamat malam Bang John, semuanya. tolong mana ayat yang Sebentar nunggu Bang Zuma ya. Tiba-tiba Monitor, menghilang Bang Zuma. saya masih menunggu Iya, dia, Bang. ini kita Saya sambil mau nunggu bicara, ya. biarkan sambil saja nunggu. dulu. Kita dengarkan Ya, dia sambil bicara. nunggu. Ya sebentar. Nanti saya yang hajar terakhir. Maksudnya gimana Pak Jador? Belum Bang, nanti ada sesi berikutnya Bang, 2 kali Bang nanti Bang. Setengah jam lagi tuh. Biar Sebentar lah, panas-panas gitu. sabarlah. Oh iya Bang. sedikit. Ya, si Bang Zuma ganti akun ini. Bang Zuma ganti akun di paling kena report beliau. Bukan, ada yang laporin. Saya di-mute, Bang, akun saya hancur. Tapi nggak apa-apa. Iya, nggak apa. Lanjut lah. Tadi Apa itu surah anak, berapa apa itu tadi? saudara, apa saudara kandung ya? Ingat Tadi ya, ayat ini apa saya itu? masih- Surah berapa? Surah Oke. apa ayat berapa? Ini surah 19 ayatnya yang ke-8. Ayat Itu ke-8. dikatakan saudara. Kan tadi sudah dibahas, Bang, itu. Iya, tapi kenapa saudara di sini Bapak artikan bahwa itu tidak seperti di dalam pengertian ayat 53. Coba lihat itu, ayat 53. Surah Maryam ayat 8 kan yang saudara maksud? Surah Maryam ayat 28 dan Oh, 53. 28. Nah, saya balik. 28. Coba kita lihat dulu ya ayat 29 28 ini. Iya, silakan. Ah, dia Apa katakan yang ada? begini bahwa Mm-mm. hai saudara perempuan Harun ya. Ini saudara perempuan Harun ya. Nah, saya ingin mengerti apa yang disebut kata saudara di sini. 28 hai saudara perempuan Harun. Langsung kita lompat ayat 53, Pak. Ayat 53 menyatakan di sini dan kami telah menganugerahkan kepadanya sebagai rahmat kami, yaitu saudaranya Harun sebagai seorang nabi. Jadi di sini apakah kata saudara ini berbeda atau samakah? Silakan, itu maksud saya. Supaya kita mengerti apa yang dimaksud dengan kata saudara ini, Pak. Iya. Sekarang begini, Bang. Al-Quran surah Maryam ayat 53. Wa habna lahu mir rahmatina akhahu Haruna nabiyya. Ini bercerita tentang saudaranya Nabi Harun. Di situ menggunakan kata akha, atau kalau dalam sehari-hari kita ketika kita berbicara saudaraku, akhi. Ya kan? Nah, sedangkan yang diceritakan kemudian di dalam ayat 28, ya ukhta Harun, saudara perempuan Harun. Ini sama-sama menggunakan kata akar kata yang sama. Saudara, ibaratnya saya bersaudara, saya memanggil Anda saudara saya. Apakah ketika saya memanggil adik kandung saya dengan saudara itu berbeda kemudian? Berbeda, tapi penamaannya sama, saudara. Jordan saudara saya dengan adik saya yang namanya Sasa, Sasa saudara saya. Sama.
Apa yang membedakan kemudian pemahaman kita terhadap data itu? Bukan asumsi. Kalau dikatakan saudara Harun lantas harus bersaudara dengan Harun, nah ini celaka. Kalau dikatakan dia saudara Abraham, maka Yesus harus bersaudara Abraham, celaka. Dia anak Daud, maka dia harus sesama dengan Daud, itu celaka. Anda bisa mengurai kalau dikatakan Yesus, tapi ketika Al-Quran Anda nggak mampu menelaah apa yang saya jabarkan. Inilah susahnya apa yang diterangkan dalam Al-Quran. Ibarat seorang gembala yang meneriaki binatang piaraannya, mendengar suara tapi tidak paham apa yang dia dengar. Nah ini yang digambarkan dalam Al-Quran. Lagi-lagi kita membuktikan kebenaran Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 171. Begitu loh Bang. Jadi teman-teman tolong jangan dibenet lagi akun saya ini. Waduh. Iya jangan di-report lagi lah. Santai aja, kita dialog santai ini. Dialog santai aja. Saya kira begitu teman-teman. Tentang nabi palsu ini sudah jelas bahwa diterangkan nabi palsu itu sezaman dengan penulis kitab Yohanes. Demikian.